Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah. Warajulun, dan ada seorang laki-laki, ini yang nomor 3. Warajulun, dan seorang laki-laki, salisun, yang nomor 3. Istahwazah, ini menjadi sifat ini. Istahwazah, yang telah mengalahkan alaihi atas rajul asyaitonu. Siapa? Syaiton. Jadi tipe laki-laki yang nomor 3, laki-laki yang dikalahkan oleh syaitan, dikuasai sudah dirinya oleh syaitan. Fattakhadha, maka telah menjadikan siapa rajul ilmahu, terhadap ilmunya rajul, zari'atan, menjadikan zari'atan sebagai perantara, ila takasuri, menuju takasur, menuju proses memperbanyak, bil mali, terhadap harta, wat tafakhuri, dan menjadikan ilmunya menuju perantara, menuju tafakhur. Wat tafakhuri, menuju tafakhur, megah-megahan lah, berbangga-banggaan, bil jahi, dengan pangkat, wat ta'azzuzi, dan kekuasaan, bikasrotil atba'i, dengan banyaknya beberapa pengikut, orang yang mengikuti dirinya. Yadkhuluh, maka akan masuk siapa rajul yang ketiga ini, biilmihi, dengan ilmunya rajul, kulla madkhulin, terhadap tiap-tiap tempat masuk, rajaan, dengan mengharap, ayyaqdiyah, agar harus dapat menegakkan ataupun memperoleh siapa rajul, minad dunya, dari dunia, wa tarahu, terhadap hajatnya rajul. Jadi ini tipe laki-laki yang ketiga, dia telah dikuasai oleh syaitan. Maka karena sudah dikuasai oleh syaitan, ia menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk memperbanyak harta, bermegah-megahan ataupun tafakhur, itu berbangga-banggaan, mubahah, dengan pangkat dan kekuasaan dengan banyaknya pengikut. Ia telah masuk dalam makrong katsira, masuk dalam siasah ataupun reka-reka yang hanya mengharapkan agar ia memperoleh apa yang ia hajatkan dari urusan dunia. Jadi nggak ada akhiratnya sama sekali. Wahwa, dan bermula rajulun salisun ini, tipe laki-laki yang nomor 3 ini, ma'azalikah, ya hale disertai dengan keadaan seperti itu, keadaan yang ilmunya hanya dijadikan wasilah, perantara terhadap takasul, bilmal, dan sebagainya. Maka laki-laki yang tipe ketiga ini sebetulnya yudmiruh, ialah menyimpan, merahasiakan siapa rajul, fi nafsihi, di dalam hatinya rajul, menyimpan, annahu, bahwasanya sesungguhnya rajul ini, indallah, di sisi Allah, bimakanatin, ialah berada dalam satu posisi. Artinya lelaki yang tipe yang ketiga ini merasa dirinya sudah punya posisi di sisi Allah, punya makanah, punya derajat. Jadi merasa saya sudah punya posisi di sisi Allah. Litisami, karena apa? Karena litisamihi, karena ia
mewujudkan ciri khas pada dirinya rojul. Litisamihi, karena berpura-puranya rojul, niru-nirulah dengan berciri khas, bisi matil ulama, dengan ciri khas beberapa ahli ilmu. Jadi geraknya niru-niru ulama, bicaranya niru-niru ulama, bahkan kostumnya gitu juga. Wa tarossumihim, dan rupanya rojul birusumihim, dengan berbentuk beberapa rupanya ulama, fiziyih, di dalam kostumnya, di dalam pakaiannya. Padahal ini untuk menipu orang ini. Jadi zahirnya ulama akhirat. Wal mantiki, dan ucapannya juga kayak ucapannya ulama. Ma'ataka lubihi, disertai dengan ambisiusnya rajul tersebut, alat dunia, atas urusan dunia, zahiran, di dalam zahirnya, wa batinan, dan dari sisi dalam sisi batinnya juga. Fahadha, maka bermula ini rajul, minal halikina, ialah bagian dari beberapa orang yang celaka, dan wa minal hamqa, dan juga bagian dari beberapa orang yang sedikit akalnya. Hamqa ini bukan orang bodoh. Hamqa ini penyakit qillatul aqli wa fasadi, orang yang terkena penyakit dungu, kekurangan akal, sedikit kecerdasannya, dan wa fasadi, error. Sudah sedikit kecerdasannya, itu pun error lagi. Al-maghrurina, yang tertipu, yang ditipu oleh syaitan. Karena ketika itu ar-raja'u, bermula harapan, munqati'un, ialah telah terputus, an taubatihi, dari taubatnya rajul tersebut. Artinya model lelaki yang tadi, selain ia tergolong orang yang celaka dan dungu dan tertipu, tidak bisa diharapkan lagi taubatnya, gak mungkin bertobat. Kenapa? Karena lidzonnihi, karena sangkaannya rajul, annahu, terhadap sesungguhnya rajul, minal muhsinina, ialah bagian dari beberapa orang yang muhsin, yang mengamalkan ilmunya. Karena dia sudah merasa minal muhsinin, dia tidak merasa bahwa dirinya itu lalai, dirinya itu munafik, nifak. Wahwa, dan bermula rajul ini ghafilun, ialah orang yang lengah, lupa, angqaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima, karena apa, taquluna, berucap siapa kalian, ma, dengan ucapan, la taf'aluna, yang tidak berbuat siapa kalian. Dia lupa dengan ayat ini. Wahwa, dan bermula rajul tadi, mimman, ialah bagian dari orang, qala, yang bersabda, fihim, di dalam haknya man tersebut, Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Ana, sesungguhnya aku, min ghairid dajjali, dari selain dajjal, akhwafu, ialah lebih khawatir, lebih takut, alaikum, atas kalian, minad dajjali, daripada dajjal. Jadi Allah khawatir atas laki-laki yang model-model seperti tadi itu, khawatirnya melebihi khawatirnya beliau kepada dajjal, kepada perbuatannya dajjal. Jadi lebih parah daripada dajjal lelaki model yang ketiga ini. Fakila, maka dikatakan, wa ma huwa ya Rasulullah. Fakila, maka dikatakan kepada Nabi, kepada Rasul, wa ma huwa, wa ma, dan ialah apa, huwa, bermula, ghairud dajjal ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkata, ulama ussu'i, ialah beberapa ahli ilmu yang buruk, kullu munafikin katsiri ilmi lisan, setiap orang munafik yang banyak ilmu lisannya, hanya pintar ngomong, jahil qalbi, yang bodoh hatinya, wal amali, dan bodoh amalnya. Kata Nabi, itu yang sangat aku takutkan daripada dajjal. Ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Jadi dia ilmu hanya dia jadikan sebagai alat untuk makan saja.
untuk dapat makan, untuk bisa mendapatkan sesuap nasi. Wa ubahatan yata'azzazu biha yad'un nas ila Allah wa yafirru. Ia mengajak orang kembali kepada Allah padahal dirinya lari menjauh dari Allah. Na'udzubillah. Wa hadza, dan bermula ini keterangan hadis ini, dan bermula ini hadis li'anna ad-dajjalah, karena sesungguhnya Dajjal wayatuhu, ialah bermula puncak kejahatannya Dajjal al-idlalu, ialah menyesatkan. Wa mislu hadzal alimi, dan bermula ini umpamanya orang yang berilmu. Wa in sarrafan nas 'anid dunya wa in sarrafa, dan meskipun menghalang-halangi siapa hadzal alim an-nas, terhadap manusia, 'anid dunya, agar jauh dari dunia, bilisani, dengan lisannya, wa maqalihi, dan dengan ucapannya hadzal rajul ini, fahuwa, maka bermula hadzal rajul ini da'in, ialah orang yang mengajak lahum, terhadap an-nas, ilaiha terhadap dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya hadzal rajul, wa ahwali, dan beberapa tingkah laku, sifat, tindak tanduk, langkahnya hadzal rajul. Walisanul hali, dan bermula bahasa tingkah laku, afsahu, ialah jauh lebih fasih min lisanil maqali, daripada bahasa ucapan. Jadi watiba'un nasi, dan bermula tabiatnya manusia, ilal musa'adati, terhadap menolong, fil a'mali, dalam beberapa perbuatan, amyalu, ialah lebih banyak condongnya, ilaiha, terhadap musa'adah, minal mutaba'ati, daripada mengikuti, bermakmum, fil aqwali, dalam beberapa ucapan. Fama, maka bermula sesuatu, afsada, yang telah merusak, terhadap annas, siapa yang merusak, hadzal maghruru, siapa ini, nyatanya laki-laki yang tertipu oleh syaitan, ya merusak manusia, bi'amalihi, dengan beberapa perilakunya, hadzal maghrur, aksaru, itu jauh lebih banyak, mimma, dari sesuatu, aslaha, yang telah memperbaiki siapa hadzal maghrur, terhadap annas, biaqwalihi, dengan beberapa ucapannya hadzal maghrur. Jadi apa yang ia lakukan, ifsad, pengrusakan yang dilakukan oleh lelaki tadi, oleh lelaki yang tertipu, pengrusakan terhadap manusia dengan perilakunya, itu jauh lebih parah, lebih banyak daripada sesuatu kemaslahatan yang ia berikan dengan ucapannya. Karena la yastajri'u, karena ketika itu la yastajri'u, tidak terhitung berani, al-jahilu, siapa orang yang bodoh, ala ruwubati, atas menghadap fid dunya, di dalam urusan dunia, senang dalam urusan dunia, illa, kecuali, bistijra'il ulama'i, dengan keberaniannya beberapa ahli ilmu. Jadi tidak terhitung berani orang bodoh atas kecintaannya pada urusan dunia, dia tidak terhitung berani, kecuali dengan keberaniannya para ulama atas urusan dunia. Faqad shara, maka sungguh telah menjadi ilmuhu, ilmunya rojul yang ketiga tadi, sababan, ialah menjadi sebab, lijur ati ibadillahi, menjadi sebab terhadap keberaniannya beberapa hamba Allah, ala ma'asihi, atas melakukan beberapa maksiat kepada Allah. Jadi gara-gara lelaki yang model yang ketiga ini, perbuatannya menjadi sebab hamba-hamba Allah yang lain berani melakukan maksiat kepada Allah. Wa nafsuhu, sedangkan dirinya rojul tadi, al-jahilatu, yang bodoh, itu mudillatun, menunjukkan, mengarahkan, madzarikah, beserta itu nifak ila akhirih lah, rubah fid dunya dan semacamnya. Kemudian tumni nafsu tersebut,
mewujudkan tamanni, mewujudkan angan nafas terhadap rajul tersebut. Wa turji, dan menumbuhkan roja nafas, wa turji, dan menumbuhkan roja nafas dalam dirinya terhadap rajul. Wa tad'u, dan mengajak nafas tersebut, nafsu tersebut terhadap rajul, ila ayyamunnah, untuk agar harus memperhitungkan nikmat, menjadi perhitungan nikmat siapa rajul ala Allah, atas Allah, biilmihi, dengan ilmunya rajul tersebut. Jadi nafsunya rajul tersebut selalu mewujudkan tamanni, angan yang sulit untuk tercapai dalam dirinya rajul tadi. Dan juga nafsunya mewujudkan roja, harapan-harapan duniawi, keinginan duniawi, ingin harta, ingin jabatan, itu pada dirinya rajul. Dan nafsunya tersebut juga mengarahkan pada rajul tersebut agar perhitungan dalam urusan nikmat, perhitungan atas Allah. Jadi seolah-olah dia selalu berkata begini, ya Rabbi, alim tu kaza wa kaza, ya Allah, saya tahu ini, tahu itu, ilmu saya sudah banyak ya Allah. Perhitungan. Wa tukhilu, dan nafsu tersebut, wa tukhilu, dan mewujudkan khayal, mewujudkan hayal, ilaihi, terhadap rajul, nafsuhu, nafsunya rajul. Hayalnya seperti apa? Annahu, sesungguhnya siapa rajul, khairun, ialah lebih baik, lebih bagus, min katsirin, daripada mayoritas, min ibadillahi, dari beberapa hambanya Allah. Jadi nafsunya mendatangkan khayali, hayalan dalam benaknya rajul, khayali, hayalan yang berupa saya lebih baik daripada orang lain, saya lebih baik daripada beberapa hamba Allah yang lain ini. Akhirnya rajul tadi sombong, merasa dirinya lebih hebat, yang lain gak hebat, dirinya yang soleh, yang lain gak soleh, dirinya yang pantas dihormat, yang lain gak pantas gitu. Ujub, kibir, sombong, dan semacamnya. Na'udzubillah. Semoga menjadi tambahan ilmu hikmah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.